Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat multimedia dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang permainan kamera angle atau angle kamera, biasa dikenal dengan angle kamera. Bagaimana kita mengatur tata letak kamera dalam pengambilan gambar. Namun sebelum itu diingat ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan terkait dengan fotografi dan videografi. Adapun diantaranya adalah lighting, komposisi, kemudian beberapa hal lainnya yang juga aspek mendukung. Dan yang terakhir beberapa saya ingatkan kembali adalah kemampuan. Karena pada dasarnya kemampuan sangat dibutuhkan di videografi. Bagaimana kita lihat pada yang pertama adalah lighting, pencahayaan. Apa itu pencahayaan di videografi? Sahabat multimedia, kita akan membahas sedikit tentang lighting ataupun pencahayaan, yang pada dasarnya adalah cahaya yang muncul sangat mendukung sekali pada teknik videografi ataupun fotografi. Karena di mana-mana lensa bermainnya adalah penangkapan cahaya yang masuk. Biasanya itu begitu. Cuma terkadang dari beberapa pemain sendiri tidak paham apa arti cahaya itu sendiri. Padahal di videografi pencahayaan sangatlah penting. Contohnya pada kesempatan kali ini saya syuting tepat jam 12.00 siang hari di pinggir hutan. Cahaya sebenarnya bukan ada di belakang saya, tapi ada di atas saya. Makanya wajah saya agak sedikit gelap yang sebelah sini agak sedikit terang. Sebenarnya tidak dibolehkan, cuma sekalian jadi contoh saja agar sahabat multimedia lebih paham. Cahaya sendiri kalau di teknik videografi adalah bagaimana memanfaatkan sinar matahari yang biasanya pada sore hari ataupun pagi hari. 45 derajat di atas kepala kita, artinya sinar itu masih terbagi menjadi dua mungkin menurut saya pribadi. Kalau pagi arahnya menuju kepada yang lebih putih, tapi kalau sudah sore hari cahaya matahari sudah menuju ke agak lebih kuning, itu saja. Namun kalau di malam hari biasanya dimanfaatkan adalah lampu. Lampu ada dua macam menurut saya yang digunakan cahayanya, yaitu ya kembali lagi putih sama kuning. Biasanya kalau kuning lampu halogen juga ada yang warna kuning. Lampu LED yang warna putih juga ada. Tergantung dari minat kita mau pakai yang mana. Biasanya di mix padu padankan, nanti dari hasil cahaya mau agak kebiru-biruan nanti bisa disetting. Biasanya secara manual seperti itu. Mungkin itu saja. Yang intinya pencahayaan sendiri adalah jangan sampai objek yang kita ambil lebih gelap daripada background. Jadi sekali lagi kesimpulannya, jangan sampai objek yang kita ambil lebih gelap daripada background. Usahakan background kita gelap, terang, nanti kita langsung ke objeknya kasih pencahayaan yang bagus. Kalau di siang hari kita tidak bisa mengatur bagaimana agar cahaya itu mengenai kita tidak bisa mengatur. Tapi yang mengatur diri adalah bagaimana posisi tata letak. Usahakan jangan sampai ada matahari di belakang kita. Sinarnya yang lebih kuat, pasti nanti objeknya akan lebih gelap. Itu dari lighting. Materi komposisi. Biasanya yang sering digunakan adalah rule of third. Rule of third adalah mungkin lebih pahamnya sahabat multimedia peta. Jadi kalau pada Android biasanya ada pada menu pengaturan, kemudian diatur menu peta. Jadi pada layar Android Anda akan muncul 6. Bisa 4, bisa 9. Berpeta-peta. Nanti dari rule of third tersebut atau peta tersebut dapat membantu bagaimana kita memposisikan objek pada tampilan kita. Itu intinya. Sekarang kalau yang sering digunakan adalah pembagian dijadikan menjadi 9 peta. Jadi pada posisi yang di tengah itu
Berikut saya kasih contohnya sekalian agar lebih paham bagaimana memposisikan objek pada tampilan kita nanti yang kita inginkan. Apa tujuannya? Biasanya adalah keseimbangan. Yang diinginkan adalah keseimbangan antara kepala ke atas, kemudian kaki di bawah, samping kanan kiri, biar sama, biar seimbang semua. Kepalanya tidak kepotong, kakinya tidak kepotong, atau dari samping kanan kirinya juga sama. Itu dari komposisi. Samping kanan kiri biar sama, biar seimbang semua. Kita masuk di materi pokok, yakni kamera angle. Bagaimana kamera angle dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun di dalamnya adalah high angle, kemudian low angle, frog eye, kemudian lain-lain. Dari beberapa angle yang biasanya sering digunakan, ada sekitar 4 mungkin dasar. Ada high angle, low angle, kemudian medium angle, dan fokus. Biasanya fokus ini tertuju kalau dari depan syuting, dari depan pada sebuah objek lah saya katakan. Biasanya fokus pada titik mata. Itu saja. Mungkin contohnya akan sekalian saya berikan. Dalam angle kamera atau kemiringan kamera pada posisi high angle atau dari sudut tinggi, memunculkan kesan non-dominan atau objek nampak lemah. Sebaliknya, low angle memberikan kesan pada objek nampak lebih tegas atau dominan. Dan biasanya teknik ini digunakan dalam pengambilan gambar para orator ketika memberikan orasi untuk memunculkan kesan lebih dominan. Berikutnya adalah medium angle. Nampak pada sudut yang digunakan kali ini, dia tidak dominan dan tidak lemah, namun nampak netral. Biasanya ini yang juga sering saya gunakan untuk teknik pengambilan gambar video. Dan yang terakhir adalah fokus. Jadi saya ingatkan kembali, jika Anda mengambil gambar dari depan, sudut depan, maka titik fokus utama adalah mata. Maka fokuskan semua adalah kepada mata. Sekali lagi saya ingatkan, jika mengambil gambar dari depan, fokuskan pada mata. Nanti beberapa teknik akan kami jelaskan di slide berikutnya, dan mungkin juga akan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru yang lain juga. Terima kasih sementara bersama saya Ade Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Salam sejahtera, sehat-sehat selalu. Pandemi Covid cepatlah berlalu.